menembus sekat golongan. Allah milik semua. Arahkan hatimu kemanapun wajahmu menghadap. Mentadaburi Al-Quran Surah ayat 113 sampai 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya kebenaran dan iman. Manusia sejak dulu sering terjebak dalam fanatisme kelompok, seolah kebenaran hanya pada golongannya saja, dan keselamatan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mengikuti identitasnya. Padahal Allah adalah Tuhan seluruh makhluk, bukan hanya satu golongan. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk membuka mata, melampaui sekat kelompok, dan menyadari bahwa arah kemana wajah kita menghadap tidaklah sepenting kemana hati kita bersujud. Dalam era modern, sekat ini berubah rupa, kadang menjadi sekat politik, mazhab, bahkan perbedaan komunitas digital. Padahal, yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan niat dan amalan yang tulus. Maka mari kita mentadaburi 3 ayat ini, agar jiwa kita tercerahkan dan hati kita terbuka. Terjemahan. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu agama yang benar, padahal mereka keduanya membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Makna tadabbur. Ayat ini menunjukkan adanya sikap saling mengingkari di antara dua golongan ahli kitab, padahal keduanya sama-sama membaca kitab suci. Bahkan, orang-orang yang tidak berilmu ikut-ikutan mengucapkan hal serupa. Ini adalah cerminan dari kebutaan spiritual akibat fanatisme buta. Relevansi modern. Fenomena ini masih terjadi hari ini. Perpecahan antar umat Islam hanya karena beda organisasi, simbol, atau metode ibadah. Walaupun semuanya membaca Al-Quran yang sama. Ini peringatan besar agar kita tidak terjebak pada kulit agama dan lupa pada substansi. Pendapat ulama. Imam Syafi'i dalam menekankan bahwa perbedaan hanya boleh terjadi dalam hal ijtihadiyah, bukan pada akidah atau prinsip pokok. Gus Baha menyampaikan dalam kajian tafsirnya bahwa yang harus diperangi adalah ego dalam diri, bukan saudara seiman. Kajian tafsir Gus Baha di Rembang, tahun 2022. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 5258. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepadanya jika yang dituduh tidak demikian. Terjemahan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang nama Allah disebut di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, selain dengan rasa takut. Bagi mereka di dunia kehinaan dan di akhirat azab yang berat. Makna tadabbur. Ayat ini mengkritik keras mereka yang menghalangi penyebutan nama Allah di tempat ibadah atau merusak fungsi tempat ibadah. Ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga bisa bermakna simbolik. Menjadikan masjid sebagai alat politik, membatasi dakwah karena kepentingan duniawi, atau membungkam kebenaran. Relevansi modern. Hari ini, penghinaan terhadap tempat ibadah bisa terjadi dalam bentuk membatasi ruang dakwah, mengusir orang karena perbedaan pandangan mazhab, atau menjadikan masjid sebagai panggung perpecahan. Pendapat ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengingatkan masjid adalah tempat pemersatu umat, bukan alat kepentingan kelompok. Risalah Masjid dan Umat 921. Tarik Ramadan dalam Western Muslims and the Future of Islam menegaskan bahwa masjid harus menjadi tempat membangun peradaban, bukan memelihara perpecahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 450. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Ayat 115. Terjemahan. Dan milik Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas rahmatnya, maha mengetahui. Makna tadabbur. Ini adalah pernyataan yang luar biasa indah dan mendalam. Arah bukanlah soal mutlak jika Allah memang berada di mana-mana. Yang penting adalah kesadaran hati dalam beribadah. Allah tidak terikat ruang dan tempat. Relevansi modern.
Banyak Muslim di tempat minoritas harus salat tanpa arah kiblat yang pasti. Ayat ini memberi kelegaan bahwa jika sudah berusaha, Allah tetap menerima ibadah kita. Bahkan lebih luas, kemanapun kita hidup, selama membawa nama Allah dan kebaikan, kita dalam lingkar ridhanya. Pendapat ulama, Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar menyatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah, sebab Dia maha meliputi segala. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini juga menekankan keluasan rahmat Allah dan fleksibilitas dalam beribadah di berbagai kondisi. Ustadz Adi Hidayat dalam kajiannya tahun 2021 menyebut bahwa ini adalah ayat toleransi sekaligus optimisme bagi kaum minoritas Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 291. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Ayat-ayat ini adalah pelajaran besar tentang bahaya fanatisme buta dan pentingnya ilmu, kesucian masjid dan pentingnya menjaga fungsinya, luasnya kasih sayang Allah dan pentingnya ketulusan dalam beribadah. Nasihat: jangan merasa diri paling benar hanya karena label. Jangan menjadi penghalang bagi orang lain dalam mendekat kepada Allah. Jadikan hidup sebagai perjalanan menuju wajahnya, bukan hanya kiblatnya. Ya Allah, jadikan hati kami tunduk kepadamu. Jangan biarkan kami terjebak dalam fanatisme yang membutakan. Lapangkan dada kami untuk menerima perbedaan, dan kuatkan langkah kami untuk menujumu dalam segala arah. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penebar kasih sayang dan pembawa cahaya ilahi. Harapan, semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjaga hati dan amal dalam keikhlasan dan menjadikan setiap tempat sebagai jalan mendekat kepadanya.